bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu di Timur ya. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian kita. Hati yang gembira adalah obat. Daki gunung yang tinggi, turun lumayan dalam, melintasi padamu hidung membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, melintasi dayung-dayung di sungai, Yesus besertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, kau ada, di duka pun kau ada, kau Yesusku. Turun lumayan dalam, melintasi padamu berkisau terbentang, Yesus besertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, kau ada, di surga kau ada, di rumahku ada, kau Yesusku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, kau ada, di surga kau ada, di rumahku ada, kau Yesusku. Kau Yesusku. Teman-teman, sekarang kita mau menyanyikan lagu Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells
Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan kakak di acara sekolah minggu kita hari ini. Bagaimana kabar kalian? Wow, puji Tuhan, kalian semua dalam keadaan baik, kalian semua dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan yang mengasihi kita semua. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kalau kembali kami Tuhan boleh bersama-sama beribadah untuk mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang hari ini merasa gembira? Angkat tangannya. Atau ada yang hari ini merasa sedih? Adik-adik, ada seorang anak bernama Mirna. Mirna ini tidak mempunyai papa mama. Dia hidup sendirian. Kalau malam, dia tidur di depan toko, atau dia tidur di kolong jembatan, atau dia juga tidur di stasiun kereta. Adik-adik, tidak ada seorang pun yang mengasihi Mirna. Nah, kalau siang hari, Mirna berusaha untuk bekerja, mencari uang untuk dia bisa makan. Mirna bekerja kadang mengumpulkan batu bata, bekerja di peternakan untuk membersihkan kandang kuda, atau memberikan makan sapi, memberikan makan ayam. Nah, adik-adik, atau dia bekerja di toko. Di depan toko kadang-kadang ada orang yang membutuhkan untuk membantu membawakan barang belanjaan. Nah, adik-adik, satu hari Mirna duduk di depan sebuah toko. Dia menunggu untuk mungkin ada orang yang mau memberikan dia pekerjaan, atau ada yang mau memberikan dia sedikit makanan untuk dia. Mirna menunggu dan menunggu. Ada seorang ibu keluar dari toko tersebut dan menghampiri Mirna. Ibu ini berkata, "Hei nak, yuk ikut ibu ke rumah ibu. Wah, ibu ada pekerjaan buat kamu." Wah, hore! Mirna senang sekali. Wah, hari ini aku bisa bekerja, mendapatkan uang untuk aku bisa membeli makanan. Mirna senang sekali. Mirna ikut dengan ibu ini ke dalam mobil ini, dan sampai di rumah ibu ini mengeluarkan berbagai macam barang. Wah, ada mainan, ada baju. Wah, Mirna senang sekali. Ibu ini berkata, "Nak, ini buat kamu." Wah, Mirna merasa senang sekali. Dia berkata, "Tuhan, terima kasih. Ada orang yang Kau kirimkan untuk mengasihi aku." Dan luar biasa, ibu ini mengasihi Mirna seperti anaknya sendiri. Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini? Tuhan Yesus banyak sekali melakukan pekerjaan, yaitu seperti mengajar, menolong orang, mengasihi orang. Ingatkah kalian apa aja yang Tuhan Yesus lakukan pada saat ada di dunia ini? Yuk kita sama-sama belajar. Adik-adik, pada waktu Yesus masih berumur kira-kira umur 1 bulan, Yusuf dan Maria membawa Tuhan Yesus ke Bait Allah. Apa yang terjadi di sana? Ingatkah kalian terhadap seorang bapak dan seorang ibu yang ada di dalam Bait Allah? Ya, Simeon dan Hana. Simeon dan Ibu Hana ini menanti-nantikan juru selamat. Pada saat Simeon dan Hana melihat bayi Yesus, Simeon dan Hana bersuka cita. Wah, akhirnya saya bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Yesus adalah Juru Selamat yang Tuhan kirimkan kepada kita semua. Adik-adik, apakah cuma Simeon dan Hana yang menanti-nantikan Yesus? Tidak. Ada orang lain yang juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Siapakah itu? Ingat kalian, 3 orang Majus. 3 orang Majus ini berusaha untuk bertemu, mencari Yesus.
Adik-adik, 3 orang Majus ini membawa persembahan untuk bisa dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu, pada waktu masih kecil, Yesus yang dari Mesir berpindah ke kota lain, yaitu ke kota Nazaret. Pada waktu kecil, apakah Yesus juga belajar seperti kita? Apakah Yesus juga membantu orang tuanya? Adik-adik, pada saat umur 8 tahun, Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah. Di sana apa yang terjadi? Yesus yang belajar duduk bersama-sama guru-guru yang ada di Bait Allah, belajar tentang firman Allah, belajar tentang kitab suci. Adik-adik, Tuhan Yesus belajar bersama-sama para guru-guru yang ada di sana, belajar tentang firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus juga belajar pada waktu kecil sama seperti kita ya. Tuhan Yesus bermain, Tuhan Yesus membantu orang tuanya. Pada saat Tuhan Yesus dewasa, Tuhan Yesus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengajar tentang Allah Bapa. Tuhan Yesus mengasihi semua juga. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus berkata, "Hei anak-anak, bawa kemari anak-anak itu, bawa kemari." Wah, Tuhan Yesus senang terhadap anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi, bahkan Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang datang kepadanya saat itu. Tuhan Yesus senang sekali, dan anak-anak ini juga merasa senang karena Tuhan Yesus mengasihi dia. Nah, adik-adik, apa lagi yang Tuhan Yesus lakukan ya? Ada seorang bapak lari, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, tolong, anak saya sedang sakit." Siapa bapak ini? Bapak ini adalah pegawai istana. Bapak ini mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Dan dia berkata, "Tuhan Yesus, tolong sembuhkan anak saya." Dan Tuhan Yesus berkata, "Anakmu sembuh." Tuhan Yesus tidak perlu pergi ke rumah bapak ini, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari bapak ini. Adik-adik, pegawai dari bapak ini lari. "Tuan, anak Tuan sudah sembuh." Wah, benar, anaknya sudah sembuh. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Apalagi yang Tuhan Yesus lakukan untuk menolong orang lain? Ingat, ada seorang yang lumpuh, gak bisa berjalan, gak bisa berdiri. Tapi dia punya sahabat-sahabat yang baik loh. Dia punya teman-teman yang baik yang mau membantu temannya yang lumpuh ini untuk sembuh. Jadi bagaimana ya caranya membawa teman kita ini untuk disembuhkan Tuhan Yesus? Sedangkan Tuhan Yesus dikerumuni orang banyak. Wah, bagaimana nggak bisa tembus ini, nggak bisa membawa kamu ke dalam sana untuk bertemu Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus menyembuhkan. Mereka berpikir, gimana ya caranya ya? Oh, kita naik ke atas atap, kita naik ke atas genteng, kita bongkar gentengnya. Wah, mereka naik ke atas, mereka bongkar gentengnya, dan temannya yang lumpuh diturunkan dari atas. Dan Tuhan Yesus melihat, wah, teman-temannya ini mengasihi temannya untuk bisa disembuhkan. Dan Tuhan menyembuhkan orang ini. Orang ini bisa berlari, bisa berjalan. Wah, mereka bersuka cita. Tuhan Yesus menolong orang yang lumpuh ini, akhirnya bisa berjalan juga. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus mengajar, banyak orang yang datang kepadanya. Satu hari sudah hampir gelap, tapi orang-orang ini tidak ada makanan. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus makan. Waduh, tetapi mau makan di mana? Mau beli makanan di mana? Dan adik-adik, ada seorang anak membawa bekal. Berapa bekalnya? Apa yang dibawa anak ini? Wow, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan ini dibawa ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bawa kemari. Aku akan memberkati 5 roti dan 2 ikan ini. Adik-adik, apa yang terjadi? Dengan 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan memberkati, dan semua orang yang ada di sana yang begitu banyak itu boleh makan dengan kenyang. Wah, anak-anak, orang dewasa, semua makan kenyang. Oh, kenyang, puji Tuhan. Berapa sisanya? Wah, 12 bakul. Berapa orang yang makan ya di sana? 5.000 orang. Wah, Tuhan Yesus
memberkati 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Adik-adik, apalagi ya yang Tuhan Yesus lakukan ya? Ingat, ada seorang yang buta, tidak bisa melihat. Kalau adik-adik nggak bisa melihat, bagaimana rasanya? Sedih. Wah, ini apa ya? Pintunya di mana ya? Tidak bisa melihat. Orang ini berkata, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan mau menyembuhkan mata orang buta ini. Siapa nama orang buta ini? Dia adalah Bartimius. Tuhan mengusap matanya. Bartimius bisa melihat. Wah, saya bisa melihat Tuhan Yesus. Saya bisa melihat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bartimius sembuh. Matanya boleh melihat. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi Bartimius. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang lain yang tidak punya makanan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus mengajar orang-orang. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Kalau Tuhan Yesus mengasihi itu semua, Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua, termasuk adik-adik. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semua, ya. Jadi adik-adik, kita belajar hari ini bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan Yesus ya? Kita mengasihi Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi saudara kita. Kita mengasihi orang tua kita. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana Kak caranya? Adik-adik, kalau saudaramu sedang sakit, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa menolong mendoakan, kamu bisa menolong merawatnya, ya, misalnya membawakan obatnya, memberikan minum obat, atau juga kalian bisa mendampingi saudara kalian. Kalau kalian di sekolah, bagaimana kalian boleh mengasihi teman-teman kalian? Kalau misalnya temannya membutuhkan pertolongan, wah aku nggak bisa nih pelajaran matematika, tapi kamu bisa mengerti matematika, kamu bisa menolong temanmu. Bagaimana kalau misalnya temanmu sedang tidak punya pensil, kamu bisa meminjami temanmu pensil untuk dia bisa pakai. Adik-adik, apalagi ya? Kamu bisa menolong orang-orang yang lain, menolong papa mama, itu adalah suatu bentuk kasih, ya, mengasihi seperti Yesus mengasihi kalian. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengatakan bahwa Yesus mengasihi anak-anak seperti ada di dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, juga ada di dalam kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Adik-adik, kalau Yesus sudah mengasihi kita, kita juga mau mengasihi Yesus dengan mengasihi orang lain. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ada di mana? Di kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17, bunyinya, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yuk kita semua belajar, kalau Yesus sudah mengasihi kita juga mau mengasihi Yesus. Terima kasih adik-adik buat sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ingat, ayat hafalan kita hari ini ada di kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Shalom, sampai jumpa.